lama banget nggak bikin resep gulai cumi bunting. Berhubung tadi di supermarket lihat cumi yang seger-seger banget, jadi langsung aja aku eksekusi. Pertama tentu aja cuminya ini mau aku bersihin dulu dari aneka kotorannya. Ini bagian mulutnya juga aku buang. Setelah itu aku marinasi pakai baking powder. Setelah dimarinasi cuminya jangan lupa dicuci bersih. Setelah itu di sini aku mau lanjut siapin bahan isiannya. Aku campurin tahu, telur, irisan bawang daun sama bumbu-bumbu yang udah aku tulis di teks atas. Aduk merata. Setelah itu masukin ke dalam piping bag dan bagian cuminya sekarang tinggal aku isi aja pakai adonan yang udah aku bikin. Disatuin lagi dengan bagian kepalanya dengan cara ditusuk kayak gini. Lanjut aku mau bikin bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, sama kemiri. Blender sampai bumbunya bener-bener halus. Kalau bumbunya udah halus tinggal aku tumis aja di minyak yang udah aku panasin sampai bumbunya wangi dan matang. Udah gitu aku tambahin aromatik, daun salam, daun jeruk, serai, sama lengkuas. Aduk-aduk sampai bumbunya tanek. Kalau udah mulai tanek baru masukin secukupnya air. Kasih masuk gula, garam, penyedap rasa, sama santan kemasan instan. Setelah itu diaduk-aduk dan koreksi rasa. Kalau udah mulai pas, di sini aku mau tambahin kacang panjang. Setelah kacang panjangnya masuk, tinggal aku masukin aja cumi yang tadi udah aku isi. Tutup dan masak sampai matang sempurna. Asli ini kalau beli di rumah makan Padang harganya lumayan banget loh. Tapi kalau bikin sendiri di rumah bisa jauh lebih hemat. Masak sat-set bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Nggak harus pakai ayam buat bikin bakso mekar kayak gini, karena pakai udang rebon juga bisa loh. Pertama-tama udang rebonnya ini aku rendam pakai air panas. Setelah itu aku tiriskan dan aku pindahin ke dalam cobek buat lanjut aku halusin. Di dalam wadah aku mau campurin tepung terigu dengan udang rebon yang tadi udah aku halusin. Tambahin gula, garam, lada, dan juga kaldu ayam bubuk. Terus diaduk-aduk sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata kayak gini, tambahin air panas. Sambil diaduk lagi sampai adonannya mengental. Kalau udah mengental kayak gini, baru aku pecahin 1 butir telur. Aduk sampai adonannya bener-bener kecampur rata kayak gini. Kalau udah baru deh aku masukin tepung tapioka. Setelah itu lanjut aku aduk lagi. Nah, kalau adonannya udah jadi tinggal dibentuk aja sesuai selera. Di sini aku bulatkan pakai tangan aja. Setelah adonannya ini udah selesai dibulatkan, langsung masukin ke dalam air yang udah aku didihkan. Masukin satu persatu ke dalam air dan masak sampai mengapung, karena kalau udah mengapung tanda baksonya udah mateng. Nah, kalau udah mateng kayak gini, angkat lalu tiriskan. Setelah itu pindahin ke dalam wadah yang udah ada tepung tapiokanya sambil dibalurin sampai merata. Cara biar baksonya mekar tuh bagian atasnya tinggal dikerat aja kayak gini. Kalau udah selesai dikerat langsung siapin minyak panas, terus goreng di minyak yang udah dipanasin. Goreng sampai crispy, mateng, dan kecoklatan. Kalau udah kecoklatan bisa diangkat lalu tiriskan. Sajikan dengan saus cocolan favorit kalian. Masak sat-set bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Masih bergelut sama sate dan gulai, mending cobain resep yang lain yuk. Kali ini daging kurbannya mau aku bikin jadi bakso beranak. Gimana cara bikinnya? Ikutin resep yang satu ini. Pertama-tama daging kurbannya ini aku potong-potong dulu jadi ukuran yang lebih kecil. Setelah selesai dipotong-potong, tinggal aku pindahin aja ke dalam chopper, tambahin es batu, terus aku halusin. Kalau udah halus, aku mau campurin dengan bawang goreng dan juga putih telur. Setelah itu di sini mau lanjut aku bumbuin. Aku pakai garam, kaldu ayam, sama lada bubuk, dan aku juga mau tambahin soda kue. Masukin juga sedikit tepung tapioka. Setelah itu tinggal aku chop lagi sampai benar-benar halus. Kalau tekstur adonannya udah halus, sekarang tinggal aku pindahin aja ke dalam mangkuk. Setelah itu adonannya ini tinggal aku cetak aja, sesuaikan ukurannya dengan selera masing-masing, dan langsung aku masukin ke dalam air yang udah mendidih. Nah, buat bakso beranaknya di sini aku isi pakai telur puyuh sama irisan cabai, terus tinggal aku tutup kayak gini. Kalau udah selesai tinggal langsung aja dimasukin ke dalam air. Masak sampai mengapung. Kalau udah mengapung tandanya udah matang, tinggal diangkat terus pindahin ke dalam air es. Setelah itu aku mau lanjut bikin kuahnya. Aku campurin bawang merah dan bawang putih goreng, terus aku juga kasih bawang putih utuh, blender sampai halus. Setelah itu aku mau siapin iga sapi. Masukin air, setelah itu kasih bumbu yang tadi udah aku halusin, terus aku bumbuin lagi pakai kaldu, lada, sama garam. Aduk sampai kaldunya keluar. Kalau udah tinggal aku masukin aja bakso yang tadi udah aku masak. Dimasak lagi sampai matang sempurna. Kalau udah matang kayak gini tinggal disajikan aja dengan topping favorit kalian. Aku sukanya pakai bihun sama sayur sawi. Tinggal disiram aja pakai kuah, terus taburin bawang goreng. Masak sat-set bareng PMC Cooking. Selamat mencoba.